Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Robin, yaitu pembelajaran sejarah. Yang tadi kita belajar PPKN kelas 10-11, sekarang belajar sejarah yang kelas 10, yaitu bercermin dari masa lalu. Ya, anak bapak yang hadir, alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir, bisa juga kami bisa komunikasi. Anak bapak yang tidak hadir, mudah-mudahan hari ini senantiasa sehat, ya, dijauhkan dari segala musibah, dilancarkan segala aktivitasnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada hari ini kita berbicara tentang sejarah, ya. Nanti setelah ini selesai baru kita masuk ke sejarah Indonesia. Yang sekarang tentang sejarah aja, artinya sejarah dasar, ya. Nah, sejarah bercermin dari masa lalu. Ketika berbicara tentang bercermin masa lalu, di sini nanti ada kita membahas dulu orang belum punya internet, sekarang sudah punya internet. Dulu belum punya telepon yang seperti sekarang Android, yang punya Bapak ingat betul itu handphone kalau di kampungnya si Widi, kalau di Bukit Punai itu kalau nurun mundur lagi tangki mobil, nah bisa diganjal pakai handphone itu. Itulah handphone yang dulu. Jadi artinya masa ke masa maka zaman juga makin canggih. Makanya sekarang guru pun juga tidak berani menuntut seperti anak-anak dulu. Kalau zaman kami 90-an beda. Nah, anak Gen Z sekarang beda lagi. Kenapa? Memang karakternya seperti itu. Ya kan? Harus menuntut hak tidak boleh. Ya, harus menuntut sesuai dengan yang diinginkan pada zaman dulu tak bisa, karena generasinya sudah beda. Dulu kita tidak sibuk dengan bermain gadget. Sekarang anak-anak sibuk bermain gadget, main game dan sebagainya. Ya, oke, kita masuk sini. Bercermin dari masa lalu. Yang pertama ada yang disebut dengan pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Widi coba bacakan, Widi. Studi sistematis tentang masa lalu, terutama masa lalu manusia yang diuraikan dalam berbagai definisi. Kejadian manusia masa lalu yang benar-benar terjadi. Oke. Dalam sejarah, kajian kita lebih kepada fokusnya manusia. Karena yang membuat sejarah juga manusia. Ada binatang yang buat sejarah? Tak ada, tapi binatang masuk dalam kajian sejarah ada. Seperti dinosaurus itu masuk dalam kajian sejarah. Tapi yang kita bahas ini adalah sejarah manusia. Manusia yang melakukan sejarah, yang membuat sejarah, dan manusia juga yang meneliti sejarah. Artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi ada beberapa binatang dan sebagainya nanti yang dikategorikan dalam binatang bersejarah, karena itu mereka adalah binatang-binatang yang langka. Ya, oke, lanjut. Berbicara sejarah, dalam bahasa Arabnya yaitu sajaratun. Sajaratun itu sama dengan sebuah pohon dari akar ke atas. Kalau ibaratkan sebuah pohon pisang, kita harus mengenal sejarah masa lalu. Kita harus mengenal sejarah keluarga kita. Ya, jangan sampai nanti kita tidak mengenal sejarah keluarga, endingnya pas mau nikah saudara sendiri. Pernah ada kejadian seperti itu? Ada. Kenapa? Karena orang tua tidak memberitahu mana aja keluarga-keluarganya, adik-adiknya. Betul nggak? Yang boleh atau yang tidak diperbolehkan gitu loh, ya. Maka kalau ibarat sebuah pohon pisang, kalau pisang berbuah kan tandanya panjang tuh. Nah, dari sisir atas sampai sisir paling bawah kan beda, ya kan? Nah, ternyata kita dulu juga bersaudara dari Nabi Adam dan Hawa, ya kan? Dari Nabi Adam dan Hawa sehingga banyak seperti kita sekarang. Berarti kita dulu juga hubungan keluarga. Makanya Bapak bilang sejarah itu disebut dengan dalam bahasa Arabnya sajaratun. Berarti sebuah pohon, ibarat sebuah pohon pisang itu dari sisir atas sampai bawah. Kalau kami di Minangkabau ada yang disebut dengan suku. Ya, nanti dalam sebuah suku itu ternyata dia bersaudara. Ya. Dia bersaudara sampai ke bawahnya. Nah, contoh nih, Bapak dengan Widi. Walaupun Bapak lebih tua, Widi lebih muda, bisa saja Bapak panggil Widi paman. Kenapa? Karena derajat dalam keluarga dia lebih tinggi. Paham ya? Itu dia. Ya. Lanjut. Kausalitas dalam sejarah, Ken. Kausalitas dalam sejarah adalah konsep hubungan sebab akibat antar peristiwa. Konsep hubungan sebab akibat. Konsep hubungan sebab akibat antar peristiwa. Antar peristiwa. Nah, ini dia konsep hubungan sebab akibat antar peristiwa. Oke. Konsep hubungan antar sebab akibat dan sebuah peristiwa ini adalah hubungannya mulai dari kronologi awal. Ya kan? Mulai dari kronologi awal. Kalau dalam buku ini berbicara tentang internet. Oke, Bapak ini karena sedikit dulu dalam bukunya. Ya.
Nah, dalam buku ini berbicara tentang internet, bahwasanya pada zaman dulu internet gelombang pertama pada tahun 1985 sampai 1999 yang disebut dengan From Zero to One. Artinya adalah dirintis oleh Job Gates. Dulu berusaha merealisasikan pemikiran TOEFL dengan menghasilkan produk-produk pembuka akses internet. Nah, itu pada zaman dulu. Internet gelombang kedua tahun 2000 sampai 2015 yaitu aplikasi dan komersialisasi. Udah ada aplikasinya. Yang ketiga, internet gelombang ketiga yaitu era internet of things. Pada era ini internet sudah menjadi milik publik atau diaplikasikan. Nah, artinya sekarang internet kan sudah siapa aja bisa mengakses. Kalau dulu kan ada batasan, tak boleh. Tapi pasti kemasinya ada perkembangan tertentu. Dulu towernya harus tinggi, ya kan? Sekarang tidak mengharuskan tinggi. Yang penting penangkap atau pemancar daripada sinyalnya sinkron atau bagus. Itu dia. Ya. Nah, Pak, ada hubungannya nggak dengan sekarang, hubungan sebab akibat yang Bapak jelaskan tentang internet? Ada. Ya kan? Dulu orang pakai HP tulanit, sekarang pada Android. Yang kemarin sebelum ada iPhone, orang sibuk Android biasa, handphone Cina yang ada TV-nya. Masih ingat nggak handphone Cina yang ada TV? Nah, itu Sony Ericsson kemarin kan, sekarang Sony Ericsson udah nggak ada, yang ada Sony sendiri. Karena Sony sama Ericsson sudah berpisah. Ada nggak Pak hubungan sebab akibat di situ? Ada. Akibat Sony dan Ericsson berpisah, maka Sony Ericsson sudah tidak terkenal, dipecahkan oleh iPhone. Kan iPhone sekarang. Tapi karena iPhone mahal, dipecahkan lagi oleh Android. Bermacam-macam Android yang muncul dengan harga murah. Itu hubungan sebab akibatnya. Kalau berbicara tentang sejarah, ada nggak Pak hubungan sebab akibat? Ada. Ya kan, yang Bapak bilang tadi, ojol yang ditabrak di Jakarta itu ada nggak hubungan sebab akibatnya? Ada. Hubungannya apa? Karena demo. Apalagi pelanggaran HAM. Sebabnya apa? Karena ditabrak. Betul nggak? Akibatnya apa? Mati. Apalagi akibatnya yang menabrak dicopot. Itu yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Contoh, terjadi pembunuhan di Kolaka, Sulawesi, diteliti hubungan sebab akibatnya. Siapa aja yang terlibat? Kenapa bisa terjadi? Ternyata orang tua si cewek yang kena gorok di Sulawesi Selatan itu yang umur 10 tahun, ya kan? Orang tuanya kasar sama si pembunuh ini. Contoh, bapak sama Nabila. Kita anggaplah mau berteman dan sebagainya, tapi mama Nabila kasar ke bapak. Kadang bahasa binatang lah, inilah itu, kan tak boleh. Bapak tersinggung nggak dengan ucapan mama dia terlalu kasar? Tersinggung. Akhirnya bapak dendamnya ke Nabila. Digoroknya leher Nabila pas pergi ngaji kan. Nah itu. Makanya kita wajib jaga mulut. Sesuai dengan kata pepatah, mulutmu harimau, mulutmu harimaumu. Maka bapak bilang tadi, kalau yang satu yang kena jangan bawa suku. Karena nanti datang semua mereka kacau kita. Ya kan? Ya polisi mana berani lagi, orang udah masanya. Ramai jumlahnya. Bapak sama Widi aja, anggaplah kami berdua. Orang datang 3 mobil, pasti kami langkah 1000 yang kami lakukan. Ngapain kita hadang, cari mati? Tuh, ini hubungan sebab akibat. Dia kronik, Nabila. Kronik dalam sejarah adalah pendekatan atau cara berpikir yang menganalisis peristiwa sejarah secara memanjang dalam waktu dari awal hingga akhir. Oke, diakronik adalah berpikir secara memanjang dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan waktu atau time. Nah, jadi dalam sejarah diakronik ini adalah disebut dengan waktu. Contoh, Nabila lahir tahun 2009, ya kan? 2015 dia masuk SD. 2019 dia tamat, masuk SMP. 2023 dia masuk SMA, 2025 tamat. Akhirnya sampai ke Batam. Itulah contoh. Artinya dari 2009 tadi step by stepnya, ya kan? Jadi tahunnya sinkron. Jangan pula nanti Nabila lahir tahun 2009, habis itu dia ke Batam tahun 2001. Nyambung nggak? Nggak nyambung, itu nggak sinkron. Itu yang disebut tidak diakronik. Yang diakronik itu alur waktunya jelas. Contoh, Pak Robin misalnya kan, lahir di Palembang, orang tua asal Jawa Minang, ya kan? Jawa, ya, Minangnya di mana? Indrapura misalnya, pesisir selatan. Lahir tahun berapa? 89. Habis itu bapak pindah ke Bengkulu tahun berapa? Naik lagi. Nah, jangan mundur. Kalau mundur berarti tidak sinkron.
Yang disebut dengan diakronik itu adalah sinkron waktu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi kejadian awal sampai finish itu sinkron waktunya. Nggak mungkin dong nanti kelahiran Widi berangkat ke Batam tahun 2004, habis itu dia balik lagi ke kampung tahun 99, berarti nggak nyambung. Tapi kalau tahun 2009 bisa jadi, ya itu baru nyambung dia. Ya, lanjut Widi sinkronik. Pendekatan dalam ilmu sejarah yang mengajari peristiwa secara kronologis dan berurutan dari masa lalu hingga masa kini. Oke, sinkronik ini adalah yang tadi disebut dengan waktu, ini disebut dengan keselarasan. Keselarasan itu waktunya sinkron. Kalau tadi waktu, ini kejadiannya juga sinkron. Mulai dari awal, contoh Bapak melakukan pembunuhan nih terhadap seseorang. Mulai dari awal Bapak berniat membunuh tuh pasti udah dihitungkan sama polisi. Dan dalam ilmu sejarah ini dipakai oleh polisi untuk mengungkap sebuah peristiwa. Mulai Bapak kasar dia berbicara tadi, habis itu Bapak mulai asagolo, ya kan? Habis itu Bapak mulai jalan. Nah, jadi ngapain aja Bapak dari awal sampai terjadinya pembunuhan itu diceritakan semua. Nah, itu baru sinkron dia. Kalau waktu tadi adalah cerita dari masa ke masa, ya. Oke, kronologis. Kalau kronologis itu sama dengan sebuah peristiwa. Kronologis sama dengan sebuah peristiwa. Artinya kronologis kejadian. Si A bunuh diri di Barelang 1, meninggal. Kronologisnya harus cari tahu apa penyebabnya. Berarti di sini ada hubungan sebab akibat juga. Tapi lebih kepada urutan kejadian. Contoh, bisa jadi Widi tersinggung sama perempuan itu, diputusnya Widi. Atau Widi udah banyak habis duitnya sama seseorang. Habis itu udah banyak duit Widi habis, dia putusin Widi gitu aja, pergi gitu aja. Pasti nggak terima batinnya kan. Akhirnya pergilah ke Barelang untuk memutuskan. Main-main di sana, digoda sama setan, terjun aja ngapain, udah terjun ya. Jadi kronologis dia tuh harus jelas. Ya kan? Jangan pula nanti sebelum dia terjun dia pergi ke Nagoya dulu, makan seblak dulu kan gitu. Pergi ke Petipan Mentarau, makan asam pedas dulu, ini dulu. Akhirnya dia nggak jadi, ke Barelang balik lagi, berarti kan nggak kejadian. Tadi kisahnya kan yang didapatkan sama polisi sudah meninggal, berarti sampai meninggal itu dicari tahu semua. Cek, lacak HP-nya, ternyata ada yang menyakiti dia, siapa perempuan itu, terlibat nggak dia nanti? Terlibat, karena dia sebabnya, betul nggak? Tapi kalau atas dasar memang si perempuan itu yang salah, kalau tidak beda juga. Contoh, Bapak suka sama Bila, akhirnya Bapak yang maksain diri, ya kan Bapak salah sendiri kan? Bunga kan tak setangkai. Nah, itulah pepatah di dunia, bunga tak setangkai, kembang tak satu Jadi jangan berpikir gampang, jangan berpikir terlalu dangkal, berpikir itu jangka panjang. Jangan berpikir sesaat. Jangan sering merenung sendiri, jangan melamun sendiri, ya. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah tentang sejarah tadi. Pak, itu apa yang Bapak sampaikan di akhir itu motivasi untuk anak Bapak. Karena di dalam sejarah juga berbicara tentang motivasi. Apa tujuan belajar sejarah? Masa lalu, kita tidak boleh tenggelam atau kembali ke masa lalu tersebut. Kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit, kita harus siap meniti masa depan. Ya. Harus bersiap meniti masa depan. Ciptakan masa depanmu sendiri, ciptakan perubahan itu sendiri. Jangan kembali masa lalumu kelam, ingin kembali masa kelam, jangan, cari yang lebih terang. Ya, jangan monoton dengan masa lalu itu. Oh Pak, kami cuma tamatan paket, tidak ada hubungannya. Toh kerja sama. DPR aja cuma nilai 6 semua bisa jadi DPR. Betul nggak? Kalau kalian di sekolah paket misalnya, nilai kalian 9 semua. Bukti realnya mana? Orang Bapak ngajar. Betul nggak? Kalian ujian. Ada Bapak kasih nilai segitu aja dengan cara Bapak kasihlah gampang-gampang, enggak, Bapak tetap kasih nilai. Oh si A ini, kalau masalah kehadiran itu kembali lagi tadi sesuai dengan waktunya, ya. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah malu. Masa lalu kalian jadikan pijakan untuk meniti masa depan. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Tentang sejarah? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Bapak tutup tentang sejarah. Kita masuk ke kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.